Pro kontra program Gubernur Jawa Barat mendidik anak-anak nakal ke barak militer. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menjadi sorotan nasional usai meluncurkan program pendidikan disiplin berbasis militer bagi anak-anak yang dianggap nakal. Program ini menuai reaksi beragam, mulai dari pujian atas pendekatannya yang tegas hingga kecaman karena dinilai melanggar hak anak. Inisiatif ini, yang dimulai pada awal tahun 2025, bertujuan membentuk karakter dan disiplin anak-anak melalui pelatihan di barak militer. Namun, belum lama diluncurkan, protes pun bermunculan dari berbagai lapisan masyarakat, akademisi, dan aktivis perlindungan anak. Gubernur Jawa Barat menyampaikan langsung tujuan program ini dalam konferensi pers di Gedung Sate, Bandung. Kami tidak sedang menghukum anak-anak. Kami ingin menyelamatkan mereka dari kenakalan remaja yang makin marak, dari tawuran, narkoba, hingga bolos sekolah, ujarnya. Ia menekankan bahwa pelatihan militer dipilih bukan sebagai bentuk kekerasan, melainkan upaya membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab sejak dini. Menurutnya, ini adalah langkah preventif agar generasi muda tidak terjerumus lebih jauh. Kritik mulai bermunculan ketika publik mempertanyakan kriteria anak nakal yang akan diikutsertakan dalam program ini. Apakah mereka yang melanggar aturan sekolah? Yang suka membolos? Atau mereka yang terlibat kriminalitas ringan? Pemerintah daerah belum memberikan penjelasan rinci. Di sisi lain, pengamat pendidikan mengingatkan bahwa label nakal bisa menyudutkan anak dan menciptakan stigma sosial. Tanpa kriteria yang jelas dan proses identifikasi yang transparan, program ini berisiko menciptakan ketidakadilan. Program ini melibatkan kerjasama antara Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Kodam 3 Siliwangi. Anak-anak yang dianggap bermasalah oleh sekolah atau laporan masyarakat akan direkomendasikan untuk ikut pelatihan di barak militer selama 1-3 bulan. Selama di barak, mereka akan mengikuti pelatihan fisik, penguatan mental, dan pelajaran karakter. Namun, belum ada kejelasan mengenai perlindungan hukum bagi anak-anak tersebut serta apakah mereka dan orang tuanya memiliki hak untuk menolak. Sebagian orang tua menyambut baik program ini karena menganggapnya sebagai solusi terhadap perilaku anak yang sulit dikendalikan. Kalau bisa jadi lebih disiplin, saya ikhlas anak saya ikut, ujar seorang ibu di Bekasi. Namun, tak sedikit yang menolak dengan keras. Anak saya hanya suka main game dan kadang bolos. Masa harus dibawa ke barak? Dia bukan kriminal, keluh seorang ayah di Garut. Ketidaksesuaian persepsi ini menunjukkan adanya perbedaan cara pandang terhadap pengasuhan anak. Psikolog anak dari Universitas Padjadjaran, Dr. Rina Setiadi, menyebut pendekatan militer bisa berdampak negatif pada kondisi psikologis anak, terutama bila mereka tidak diperlakukan secara humanis. Ia menyarankan agar pendekatan disiplin tetap memperhatikan faktor emosional dan trauma. Di sisi lain, beberapa praktisi pendidikan menyebut bahwa pelatihan keras tanpa konteks pendidikan yang menyeluruh tidak akan mengubah perilaku secara jangka panjang. Reformasi pendidikan karakter dinilai lebih tepat ketimbang pemaksaan militerisasi. Tokoh agama seperti KH. Dedi Maulana dari MUI Jawa Barat memberikan peringatan keras agar program ini tidak melupakan pendekatan spiritual dan akhlak. Disiplin bukan berarti keras. Pendidikan anak harus berdasarkan kasih sayang, ujarnya. Sementara itu, budayawan Sunda, Ujang Rahmat, menyebut bahwa karakter anak Sunda dibentuk lewat pendekatan lemah lembut, bukan represi. Menurutnya, cara ini tidak selaras dengan nilai-nilai lokal yang menjunjung musyawarah dan pendidikan berbasis kearifan lokal. Beberapa anak yang telah mengikuti gelombang pertama program di Cimahi mengaku tertekan. Kami harus bangun jam 4 pagi, lari, baris berbaris, dan push up terus, ujar R, seorang siswa SMP. Ada juga yang mengaku takut, merasa seperti di penjara. Namun, ada sebagian kecil yang merasa lebih disiplin setelahnya. Saya jadi lebih berani dan berhenti merokok, ujar D, siswa dari Cirebon. Namun, rasa takut, trauma, dan kehilangan hak bermain tetap menjadi catatan serius. Komnas HAM dan Komnas Perlindungan Anak mengecam program ini. Mereka menyebutkan bahwa pemaksaan militerisasi kepada anak tanpa dasar hukum yang jelas adalah pelanggaran hak asasi. Anak, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan tumbuh kembangnya. Barak militer bukan tempat untuk pendidikan anak, tegas Aris Merdeka Sirait. Mereka meminta agar program ini dihentikan dan diganti dengan pendekatan rehabilitasi yang ramah anak. Di dalam rapat DPRD Jawa Barat, perdebatan sengit terjadi. Fraksi tertentu mendukung program tersebut karena dianggap sebagai solusi konkret atas masalah kenakalan remaja yang tak kunjung usai. Namun, fraksi lainnya menilai program ini tidak melalui proses legislasi yang benar dan tidak melibatkan partisipasi publik.
Mereka juga mempertanyakan alokasi anggaran serta dasar hukum pelaksanaan program. Rapat tersebut akhirnya menghasilkan rekomendasi evaluasi menyeluruh dari pihak eksekutif. Dinas Pendidikan merilis laporan sementara. Dari 200 anak yang mengikuti pelatihan, sekitar 60% menunjukkan perubahan perilaku di sekolah. Namun, sebanyak 30% dilaporkan mengalami stres dan kesulitan kembali beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Evaluasi juga menunjukkan bahwa pelatih militer belum memiliki pelatihan psikologis untuk menangani anak-anak secara pedagogis. Hasil ini membuka wacana untuk mengganti pola pelatihan dengan pendekatan yang lebih edukatif dan empatik. Sejumlah negara seperti Korea Utara dan Myanmar dikenal menerapkan sistem militer bagi remaja, namun sering mendapat sorotan karena melanggar hak anak. Di sisi lain, negara seperti Norwegia dan Jepang justru menekankan pendidikan karakter melalui pendekatan seni, sosial, dan dialog. Para pakar menyimpulkan bahwa pendekatan militer mungkin efektif sesaat, tetapi tidak membentuk karakter jangka panjang. Penyesuaian dengan budaya dan kondisi psikologis lokal menjadi kunci. Petisi online berjudul, "Hentikan Program Militerisasi Anak Jawa Barat" muncul di platform cange.org dan ditandatangani lebih dari 200.000 orang dalam seminggu. Petisi tersebut menuntut transparansi, partisipasi publik, serta penghapusan program yang dianggap mencederai hak anak. Aksi demonstrasi damai juga dilakukan di depan Gedung Sate oleh kelompok mahasiswa, aktivis perempuan, dan komunitas orang tua. Gubernur mulai mendapat tekanan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. Meskipun kontroversial, beberapa pemerintah kota kabupaten di luar Jawa Barat mengamati program ini sebagai inovasi alternatif. Namun, mereka masih menunggu hasil evaluasi akhir sebelum mempertimbangkan implementasi serupa. Kementerian Pendidikan sendiri belum memberikan dukungan atau penolakan terbuka, namun menekankan pentingnya pendekatan pendidikan berbasis nilai kemanusiaan. Program ini pun menjadi preseden yang mengingatkan pemerintah daerah akan pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan publik. Masa depan program ini berada di ujung tanduk. Tekanan publik semakin meningkat, sementara sebagian kalangan masih berharap program ini direformasi, bukan dibatalkan. Pemerintah provinsi berjanji akan membentuk tim independen untuk mengevaluasi keseluruhan pelaksanaan. Jika tidak dilakukan perbaikan besar, program ini berisiko dihentikan secara permanen. Polemik ini pun meninggalkan satu pesan penting, pendidikan anak harus melibatkan cinta, bukan ketakutan.